Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Semoga adik-adik sekalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang usaha dan energi. Materi ini sebenarnya adalah materi yang sudah kamu pelajari di SMP. Dalam kesempatan ini kita akan perkuat kembali terutama konsep-konsep dasarnya. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu, 1. Mendeskripsikan usaha dan daya dalam kehidupan. Lalu yang kedua, mendeskripsikan energi dengan berbagai bentuk dalam kehidupan. Yang ketiga, menjelaskan hubungan usaha dengan energi potensial dan energi kinetik. Keempat, menerapkan hukum kekekalan energi dalam berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil pengamatan tentang usaha dengan tekun, teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Baik, kita awali amati gambar berikut ini. Ini ada 4 gambar ya. Gambar pertama adalah meja yang didorong, gambar kedua adalah karton yang diangkat, ketiga adalah dinding yang didorong, dan keempat itu adalah MotoGP. Nah, dari keempat gambar ini, yang mana kira-kira yang kita sebut memiliki usaha atau melakukan kerja? Nah, terkait dengan hal ini, kita akan lihat konsep-konsep utamanya. Yang pertama kita awali dulu usaha ya. Dari pengertiannya, perhatikan gambar ini. Di gambar ini ada sebuah mobil besar didorong oleh puluhan pemuda. Nah, pertanyaannya, apakah puluhan orang tersebut melakukan usaha atau tidak? Ini ada syarat utamanya. Apa itu? Kita lihat dulu. Usaha merupakan gaya yang menghasilkan perpindahan ya. Nah, usaha tidak bernilai jika gaya tidak menghasilkan perpindahan. Jadi dari gambar di atas, walaupun seluruh pemuda ini sudah mengeluarkan kemampuan semaksimal mungkin, sepanjang mobilnya tidak berpindah, maka tidak ada usaha. Itu kunci utamanya. Perhatikan gambar sebuah balok ini. Sebuah balok kemudian ditarik sejauh S. Nah, karena baloknya berpindah, maka dalam hal ini ada usaha. Dalam satuan internasional, satuan usaha itu merupakan hasil perkalian antara satuan gaya yang kita kenal sebagai simbol F dan satuan perpindahan yang kita kenal dengan S. Sehingga satuan usaha itu adalah Newton meter atau disingkat jadi Joule ya. Ini adalah satuan standar SI-nya dari Newton meter. Nah, dari sini maka dapatlah kita tuliskan bahwa usaha itu adalah F dikali S. Kuncinya tadi adalah usaha ada kalau mengalami perpindahan. Nah, dalam penerapannya sesuai dengan hukum Newton bahwa F sama dengan M dikali A, maka usaha juga dapat kita tuliskan dengan M dikali A dikali S. Ini terutamanya nanti kita pakai pada bidang datar ya. Lalu usaha yang dilakukan gaya yang membentuk sudut sembarang. Diperhatikan seseorang menarik tas dengan sudut tertentu dari bidang horizontal. Lalu bagaimana usaha yang dilakukan? Apakah ada usaha dalam arah vertikal ataukah hanya dalam arah horizontal? Sama-sama kita cek. Dari sini besar usaha adalah W sama dengan F cos alpha dikali S perpindahannya. Artinya, walaupun kalau kita uraikan gaya yang diberikan oleh seseorang yang menarik tas ini, ada yang berarah ke arah vertikal, tetapi karena tidak mengalami perpindahan arah itu, maka usahanya tidak ada dalam arah tersebut. Dan yang ada adalah kalau kita uraikan gaya arah horizontal F cos alpha, itulah yang menimbulkan perpindahannya. Lalu menghitung usaha dari grafik gaya dan perpindahan. Jika kamu disediakan sebuah data berupa grafik, maka besar usaha dapat kita tentukan. Dari situ adalah luas grafik. Bila dalam gambar ini
adalah berbentuk persegi panjang, maka adalah panjang kali lebar atau F dikali S atau X ya. Bisa juga bentuknya nanti segitiga, maka kita pakai luas segitiga, dan trapesium kita pakai luas trapesium. Usaha yang dilakukan oleh gaya F sama dengan luas bangun yang dibatasi garis grafik dengan sumbu mendatar S atau X. Ini. Lalu yang keempat, menghitung usaha pada bidang miring. Nah, ini banyak sekali nanti kita pergunakan. Adik-adik sekalian pasti ingat bahwa gaya penggerak pada bidang miring itu adalah uraian gaya berat ya, yakni dalam hal ini F sama dengan W sin theta. W itu adalah gaya berat. Nah, maka inilah gayanya, sehingga usaha tadi F dikali S tinggal kita substitusi, maka usaha pada bidang miring adalah MGS sin theta. Ini gayanya yang menyebabkan bila sebuah benda kamu letakkan di bidang miring, terutamanya pada lantai yang licin, maka tanpa kamu dorong atau kamu tarik, begitu kamu letakkan, benda akan meluncur ke bawah. Penyebab penggeraknya itu adalah W sin theta, gitu ya. Nah, yang berikut adalah energi. Energi ya, kita definisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Itulah energi. Untuk cabang mekanika, energi sendiri kita bagi atas sebenarnya ada dua. Namun dalam hal ini kita akan uraikan. Yang pertama energi kinetik, lalu yang kedua energi potensial gravitasi, dan yang ketiga energi potensial pegas. Kita akan awali yang pertama energi kinetik. Ini perhatikan gambarnya. Ini adalah pembangkit listrik ya. Pengubahan energi gerak dari air kemudian ke turbin. Energi kinetik air dari bendungan menggerakkan turbin generator penghasil listrik. Ini adalah salah satu pembangkit listrik ya, mesinnya PLTA. Dalam hal ini energi kinetik adalah energi yang dimiliki setiap benda yang bergerak. Itu kuncinya. Yang dipengaruhi oleh dua besaran, yakni massa dan kuadrat kecepatan benda. Dari sini, maka hubungan besaran-besaran ini dapat kita tuliskan dengan EK sama dengan setengah MP kuadrat. Inilah besar energi kinetik yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak, tergantung massa dan kuadrat kecepatannya. Dalam hal ini, EK adalah energi kinetik, satuannya joule, kemudian M adalah massa, satuan kilogram, serta P adalah kecepatan, satuan meter per sekon. Lalu, besar usaha yang dilakukan benda yang bergerak adalah, nih kita coba ilustrasikan gambar tadi, awalnya berada di A, kemudian bergerak dengan kecepatan P1, ya karena ada gaya F, hingga pindah ke posisi B, menempuh jarak S, dan kecepatan akhirnya adalah P2. Dari sini berapakah usahanya? Ternyata usaha yang dilakukan oleh benda bergerak itu adalah perubahan energi kinetiknya ya. Dari sini kita akan coba hitung menggunakan persamaan energi kinetik. Posisi akhir setengah MP2 kuadrat dikurang posisi awal setengah MP1 kuadrat. Ini. Nah, namun ada catatan-catatan penting. Yang pertama di sini, jika usahanya lebih besar dari 0, maka energi kinetiknya juga lebih besar dari 0. Artinya di sini terjadi penambahan energi kinetik benda. Lalu, kalau usahanya lebih kecil dari 0, maka perubahan energi kinetiknya juga lebih kecil dari 0. Artinya di sini terjadi pengurangan energi kinetik benda. Ya, dalam hal ini mengalami perlambatan. Yang kedua adalah energi potensial. Salah satu bentuknya adalah ini panahan ya, itu menerapkan konsep energi potensial. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki tiap benda akibat kedudukannya pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Ini yang barangkali paling sering kita temui dalam kehidupan. Karena kedudukan sebuah benda dari permukaan bumi, itulah energi potensial. Contohnya ini adalah aliran air dari bendungan, ya, mampu menggerakkan generator. Jadi air mengalir karena adanya perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian itulah yang menimbulkan adanya energi potensial. Lalu energi potensial pegas ini adalah
energi yang dimiliki tiap benda elastis, khusus untuk benda-benda elastis, akibat simpangannya terhadap posisi setimbangnya. Ini akan dikupas lebih jauh pada materi lanjutan, yakni gerak harmonis sederhana. Di sana nanti akan dikupas ya lebih lengkap. Contohnya ini adalah pegas, ketapel, dan busur saat diregangkan. Seperti gambar di atas tadi. Itu semua memiliki energi potensial pegas. Nah, yang berikut kita akan bahas tentang energi potensial gravitasi dalam medan gravitasi homogen. Artinya percepatan gravitasinya sama gitu ya. Ini terutamanya adalah wilayah di dekat permukaan bumi. Ini adalah sebuah benda yang awalnya di A, lalu kemudian karena gaya tertentu dipindahkan ke posisi Y2 dengan ketinggian H. Nah, pada posisi B ini, benda memiliki energi potensial. Pada posisi A, karena ketinggiannya 0, terletak di permukaan bumi, maka benda tidak memiliki energi potensial. Energi potensial gravitasi suatu benda adalah hasil kali beratnya mg dengan ketinggiannya h. Jadi sebenarnya ini ada kaitannya dengan konsep usaha tadi. Mg ini adalah gaya dan h itu adalah perpindahan. Dalam arah vertikal kita lebih sering menggunakan ketinggiannya. Nah, sehingga dalam hal ini energi potensial adalah EP sama dengan M dikali G dikali H. Itulah energi potensial yang dimiliki oleh benda apapun. Dalam konteks ini, M dan G ya cenderung tetap, maka yang mempengaruhi adalah ketinggiannya. Sepanjang ketinggiannya berbeda, maka energi potensialnya juga berbeda. Dalam hal ini EP adalah energi potensial gravitasi, kemudian M itu adalah massa, G percepatan gravitasi ya, nilainya ini standar 10 meter per sekon kuadrat, lalu H adalah ketinggian benda, acuannya selalu dari permukaan bumi. Energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh suatu benda di dekat permukaan bumi hanya tergantung pada kedudukan atau ketinggian benda tersebut. Ini contohnya gambar ini ya. Awalnya di posisi A kemudian dilepaskan hingga pada posisi B. Dalam hal ini ketinggiannya berubah, maka energi potensialnya juga berubah. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat sebuah benda adalah sama dengan selisih energi potensialnya. Dalam hal ini, W adalah posisi akhir di posisi 2 atau di posisi B, EP2 dikurang EP1. Dalam hal ini adalah MgH2 kurang H1. Nah, dapat kita tuliskan bahwa usaha di sini adalah min delta EP. Artinya energi potensialnya mengalami pengurangan ya. Itu. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan harga usaha ya kaitannya dengan ilustrasi yang di atas tadi. Yang pertama, usaha kita sebut bertanda positif bila energi potensialnya negatif atau semakin kecil. Artinya di sini usaha sama dengan pengurangan energi potensial. Lalu usaha bertanda negatif bila energi potensial lebih besar dari 0 atau positif. Artinya adalah usaha sama dengan pertambahan energi potensial. Lalu yang berikut, usaha sama dengan 0 bila perubahan energi potensialnya juga 0. Di sini berarti energi potensial benda tetap ya biasanya terjadi jika perpindahan benda hanya dalam satu bidang horizontal ini. Lalu kita akan lihat sedikit tentang energi potensial pegas. Perhatikan awalnya pegas dalam keadaan berdiri lalu kemudian ditekan dengan sebuah benda ya sehingga ketika tertekan itu kita memberikan gaya pada pegas. Saat dilepas ya gaya pemulih dari pegasnya akan menyebabkan bendanya terlontar. Lalu besar energi yang dimiliki oleh pegas kita namakan juga dengan energi potensial pegas. Pada saat pegas ditarik atau ditekan menggunakan tangan, maka tangan memberikan gaya pada pegas. Gaya pada pegas yang kita sebut dengan Fp sebanding dengan regangan pegas sejauh X. Dalam hal ini kita dapat tuliskan Fp sama dengan K dikali X. K itu adalah konstanta elastisitas secara umum.
Untuk materi ini akan diberikan besarnya ya. Namun nanti kita akan juga bahas lebih lanjut di gerak harmonis. Dalam hal ini, Fp adalah gaya yang diberikan pada pegas satuan Newton, X adalah perubahan panjang pegas, M, K adalah konstanta gaya pegas. Ya. Nah, dalam konteks ini, Fp itu selalu sebanding dengan gaya yang diberikan dari luar. Fp secara umum sebenarnya disebut sebagai gaya pemulih, yakni gaya yang dimiliki oleh pegas. Ya. Ini barangkali pernah kamu cobakan. Nah, lalu untuk menghitung energi potensial yang dimiliki oleh pegas, kita akan ambil nilai rata-rata dari grafik. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan adalah luas daerah di bawah grafik, yakni daerah yang diarsir. Nah, ini adalah berbentuk segitiga. Kita akan pakai luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah X, tingginya adalah F. Energi potensial elastis berbanding lurus dengan kuadrat perubahan panjang bahan elastis saat mendapatkan gaya. Itu ya. Nah, tadi F di sini adalah K dikali X, maka energi potensialnya adalah setengah F kali X. Kita substitusi. F-nya tadi Kx dikali X, dapatlah kita setengah Kx kuadrat. Inilah besar energi potensial yang dimiliki oleh pegas, sekecil apapun atau sebesar apapun pegasnya. Lalu, dalam hal ini, EP adalah energi potensialnya dalam satuan Joule, X adalah regangan atau rapatan ya, satuan meter, K adalah konstantanya. Yang berikut kita akan coba bahas tentang gaya-gaya konservatif dan non-konservatif. Yang pertama, gaya konservatif ini. Apa itu? Gaya konservatif adalah sebuah gaya di mana nilai usaha yang digunakan tidak tergantung pada jenis lintasan yang ditempuh, melainkan hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Itu yang kita sebut sebagai gaya konservatif. Jadi usahanya tidak bergantung lintasan, ya, hanya memperhitungkan posisi awal dan akhir. Ini biasanya terjadi pada arah vertikal, ya, bisa juga dalam bidang miring. Lalu gaya non konservatif adalah sebuah gaya di mana nilai usaha yang digunakan tergantung pada jenis lintasan yang ditempuh, ya. Artinya, lintasan mempengaruhi besar usahanya. Ini dua karakteristik terkait dengan gaya-gaya konservatif dan non-konservatif yang juga akan menentukan besarnya usaha. Yang berikut kita akan lihat hukum kekekalan energi mekanik. Ini adik-adik sekalian barangkali sudah sering mendengar energi mekanik. Energi mekanik merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik suatu benda. Jadi, di dalam energi mekanik terkandung energi potensial dan energi kinetik. Sehingga selalu M, ya, energi mekanik adalah energi potensial tambah energi kinetik. Ini kandungannya. Jika suatu benda hanya dipengaruhi oleh gaya-gaya konservatif, maka energi mekanik benda itu dimanapun posisinya adalah konstan atau tetap. Misalnya ini adalah geraknya yang tidak dipengaruhi oleh lintasan, maka dalam hal ini kita dapat tuliskan energi potensial di titik A tambah energi kinetik di titik A sama dengan energi potensial titik B tambah energi kinetik di titik B. Dalam konteks ini, kalau kamu perhatikan di titik A, ya, tingginya adalah HA, kita anggap awalnya benda di sini. Saat bergerak ke B, maka energi potensialnya akan berkurang, tetapi energi kinetiknya bertambah, ya, sesuai dengan gerak jatuh bebas. Nah, pengurangan energi potensial tadi beralih ke energi kinetik. Jadi selalu bernilai konstan. Lalu penerapan hukum kekekalan energi mekanik ini yang pertama adalah ayunan bandul jam. Ini juga akan kita bahas lebih lengkap pada GHS. Nah,
banyak sekali jam-jam zaman dulu itu menerapkan ini. Jika tidak ada gaya-gaya luar yang mempengaruhi gerakan bandul, maka begitu bandul disimpangkan, bandul akan tetap bergerak. Artinya tidak ada kehilangan energi itu ya. Di sini hanya ada terjadi perubahan energi potensial menjadi kinetik, kemudian kinetik menjadi potensial. Lalu roller coaster ini juga adalah penerapan hukum energi mekanik. Dalam konteks ini, energi potensial berubah menjadi energi kinetik, kemudian pada ketinggian tertentu berubah menjadi potensial, meluncur berubah menjadi energi kinetik. Sehingga biasanya dalam roller coaster pada ketinggian tertentu itu lebih cenderung melambat dan pada daerah terendah kecepatannya lebih besar. Lalu lompat gala. Nah, lompat gala ini adalah penerapan energi mekanik dari energi potensial pada galah berubah menjadi energi kinetik ya. Atau saat berlari energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Itu penerapannya di dalam kehidupan. Lalu energi mekanik dan gaya-gaya non-konservatif coba kita hubungkan. Ini adalah seseorang yang bermain ski di daerah salju ya. Jika tidak ada gaya gesek di salju, kita anggap licin, maka energi kinetik pemain ski sama dengan berkurangnya energi potensial gravitasi. Sehingga ketika di puncak, energi potensial maksimum akan terus berkurang, dan ketika di dasar di titik B, energi potensial nol, seluruhnya berubah menjadi energi kinetik. Jika ada gaya gesekan, maka ini bukan lagi konservatif, tapi non-konservatif. Maka akan muncul energi kalor di sepanjang lintasannya. Ya, energi kalor ini kemudian akan mengurangi energi kinetiknya. Namun, energi mekanik cenderung tetap. Hanya saja dalam konteks ini, energi potensial sebagian berubah menjadi energi kalor. Hukum usaha energi menyatakan bahwa usaha yang dilakukan gaya gesek, ini kita coba tindak, sama dengan perubahan energi mekanik total sistem. Ini kalau kita hubungkan energi kinetik, energi potensial dan energi mekanik, maka ini adalah konsepnya. Usaha gaya gesek ini adalah perubahan energi mekanik di titik B dikurang perubahan energi mekanik di titik A. Kita lihat berapa sisa energi mekanik di titik B, awalnya di titik A berapa, yang hilang itulah menjadi energi kalor. Dalam konteks ini dapat juga kita tuliskan W gesek adalah delta E mekanik. Yang terakhir bahasan kita adalah daya. Daya rata-rata adalah kecepatan yang dilakukan kerja atau kerja yang dilakukan dibagi waktu untuk melakukannya. Dapat juga kita tuliskan adalah kecepatan perubahan energi dalam waktu tertentu. Dari konsep ini, maka daya dapat kita tuliskan usaha per waktu, dengan daya itu adalah P, disimbolkan dari power, sama dengan W per T. Dalam hal ini P adalah daya, ya, T waktu, dan W usaha. Satuannya dari persamaan ini adalah joule per sekon. Kita akan kita akan pergunakan dengan satuan watt. Jadi dalam hal ini 1 watt itu adalah 1 joule per sekon. Nah, lalu konversi berbagai satuan energi dan daya. Adik-adik sekalian tentu paham bahwa energi itu banyak sekali dalam kehidupan, termasuk juga energi kimia, ya, termasuk energi makanan. Maka perlu kita konversi. Yang pertama, satuan energi adalah kalor. Ini khusus untuk makanan. 1 kalori itu besarnya adalah 4,2 joule. Atau 1 joule adalah 0,24 kalori. Kalori lebih besar dari joule ya. Lalu yang kedua adalah kilowatt hour. Ini biasanya dipergunakan pada energi pemakaian listrik. Dalam konteks ini 1 kWh adalah 3,6 kali 10 pangkat 6 joule atau 3,6 juta joule. Di dalam pengguna listrik PLN biasanya kalau kamu pernah lihat ukuran energi yang kamu pergunakan dinyatakan dalam 1 kWh. Di antaranya 1 kWh itu antara 1.000 sampai 2.000 rupiah ya. Lalu C ini 1 elektron volt. Ini adalah satuan yang sering digunakan dalam kaitannya di kimia. Atom, 1 elektron volt itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, ini
pengkonversinya ya, agar kamu ingat itu adalah muatan elektronnya. Lalu yang terakhir ini adalah pecahan joule. Dengan 1 joule itu adalah 10⁵ IRG. Ini terutamanya untuk ukuran energi yang sangat kecil. Lalu daya, ada 2 yang paling sering kita akan pergunakan. 1 HP, horsepower, ya. Tenaga kuda di mesin ini banyak dipergunakan adalah 746 watt. Lalu 1 volt ampere ini adalah di listrik 1 watt, ya. Untuk gerak dengan kecepatan tetap, P sama dengan S per T, ini juga punya daya, ya. Daya di sini dapat kita tentukan dengan P sama dengan F dikali P, ya. Kecepatan menggerakkan gaya, itulah daya. P di sini adalah daya, F satuannya Newton, gaya, dan P kecepatan. Nah, barangkali untuk pertemuan pertama ini sampai di sini dulu, ya. Kita hanya fokus pada penguatan konsep. Pada pertemuan kedua nanti kita akan perkuat dalam pemakaian di soal-soal latih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.